Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, serta semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Informasi ini kami publikasikan dalam kanal website dan media sosial kami. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian kerjasama. Pagi hari ini telah hadir narasumber kita. Selamat pagi Ibu Neti Siregar. Selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar Ibu? Namanya panjang ya Mbak Santi ya, sampai susah ya. Nah itu dia. Gimana Ibu, apa kabar? Kabar baik Mbak Santi. Kabar baik, luar biasa. Mbak Santi pasti sehat juga kan? Harus selalu sehat dan happy ya. Jadi kami mengundang Ibu nih dalam acara topik kita pagi ini tentang perjanjian kerjasama. Baik Bu Santi. Jadi kita model serius atau santai aja nih Bu, enaknya gimana? Enaknya sih kita serius tapi santai ya. Oke, baik. Gitu ya Bu ya? Iya, jadi sersan kalau singkatannya. Apa itu? Sersan serius santai. Ya. Tetap harus senyum ya Bu ya. Baik Mbak Santi. Jadi kami ada beberapa pertanyaan nih Bu seputar perjanjian kerjasama. Kalau Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita Bu, itu lokasinya di mana ya Bu ya? Mbak Santi belum pernah ke Rumah Sakit Jantung, pastinya sudah kan? Tiap sudah. hari tiap ya. hari, iya. Untuk pemirsa sehat Rumah Sakit Jantung, tepatnya Rumah Sakit Jantung Harapan kita ada di area Jakarta Barat, Mbak Santi. Persisnya kalau kita tahu ada Mall Sleepy Jaya, itu hampir kurang lebih 1 kilo lah ya ke rumah sakit kita. Gitu. Kemudian nih Bu, produk unggulan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita apa aja Ibu ya? Nah, secara kebetulan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita setelah mendapatkan penetapan dari Kementerian Kesehatan sebagai badan layanan umum, dan kita juga diamanahkan oleh kementerian sebagai stakeholder kita ya, kementerian itu sebagai pusat jantung nasional ya, dengan berbagai macam unggulan yang ada, namun manajemen menetapkan bahwa unggulan kita di tahun ini ada bedah jantung anak ya, khususnya bedah jantung dewasa, lalu ada yang kita kenal namanya aritmia ya Bu ya, itu semacam satu tindakan diagnostik invasif ya, lalu ada vaskuler dan ada juga yang dinamakan intervensi non bedah ya. Nah, ditambah sekarang ini adalah pelayanan ECP dan paliatif. Nah, inilah beberapa produk unggulan yang saat ini ditetapkan oleh manajemen kita untuk rumah sakit jantung, di mana pelayanannya sebenarnya banyak sekali, tapi harus ditetapkan yang menjadi unggulan di tahun ini. Yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah, ini kan yang Ibu tadi sudah sampaikan, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional. Itu pasti kan banyak kerjasama yang ini ya Bu ya, mau kerjasama dengan kita. Nah, kalau bentuk kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan tuh seperti apa Ibu? Ya, saat ini sebenarnya pelayanan rumah sakit jantung tidak hanya pasien-pasien BPJS yang dilayani, tetapi juga ada pasien-pasien yang sudah melakukan kerjasama terlebih dahulu, contohnya beberapa asuransi maupun perusahaan-perusahaan swasta Indonesia ya khususnya. Nah, di sini memang ada satu bentuk kesepakatan kerjasamanya Mbak Santi. Jadi seperti itu. Kalau syarat yang diperlukan nih Bu, dokumen yang untuk kita biar bisa kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Betul. Artinya kalau kita membangun satu bentuk kerjasama, itu harus ada benefit ya Mbak Santi, yang namanya benefit itu adalah
manfaat ya dari kedua belah pihak yang memberikan kerjasama dan diberikan kerjasama ya. Nah di sini letaknya rumah sakit jantung melakukan kerjasama, artinya melakukan kerjasama terkait dengan produk-produk layanan yang ada kan. Nah terkait dengan syaratnya sangat-sangat sederhana dan tidak terlalu sulit ya. Hanya melakukan beberapa pemberkasan atau dokumen saja yang diberikan, contohnya profil dari perusahaan tersebut atau asuransi tersebut, atau baik dari laporan keuangannya, dan ini juga tidak terlalu diwajibkan ya kalau untuk laporan keuangan. Tapi kalau misalkan profil pendirian dari perusahaan tersebut itu kita wajibkan. Nah, perihal laporan keuangan tuh Bu, itu kan perihal laporan keuangan tuh ada mungkin perusahaan yang harus dalam memenuhi syarat tersebut ya Bu ya. Itu kan ada perusahaan yang bisa disampaikan, atau ini mungkin privasi perusahaan gitu ya. Nah itu mungkin ada alternatif lain sebagai pengganti dari laporan keuangan tersebut Bu dalam melengkapi persyaratan. Memang seperti berjalannya waktu ya Mbak Santi, kita memiliki beberapa banyak pengalaman perusahaan-perusahaan maupun asuransi terkadang sulit sekali untuk melampirkan laporan keuangannya, karena banyak juga perusahaan yang sudah go public ya, BUMN maupun yang sudah laporan-laporan keuangannya terpublikasikan, itu tidak diwajibkan untuk melampirkan. Tapi kalaupun ada perusahaan yang tidak melampirkan, kami hanya membutuhkan surat pernyataan dari manajemen perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa seluruh kerjasama akan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut dan seluruh biaya akan menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Jadi sangat simpel ya. Simpel ya Bu ya. Luar biasa loh, simpel banget. Jadi kalau perusahaan mau kerjasama tuh nggak terlalu sulit ya Ibu ya? Enggak ya Bu ya. Kalau di dalam persyaratan memang ada sampai 7 item yang kita minta untuk dilampirkan. Tapi rumah sakit jantung sekarang ini sudah lebih fleksibel ya untuk beberapa hal terkait dengan persyaratan tersebut. Yang pasti kami juga berkoordinasi nanti uji kelayakan dari perusahaan tersebut bukan hanya ada di instalasi kita, tapi ada tim legal maupun tim finance yang menganalisa ya Bu ya. Nah kemudian nih Bu Neti, yang ingin kami tanyakan, setelah perusahaan sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, ada nggak nih, pasti ada kemudahan nih Bu? Betul. Gitu, apa aja yang yang manfaat atau kemudahan yang didapat Ibu? Iya. Artinya kalau kita lakukan kerjasama, pasti tujuannya adalah untuk memberi kemudahan ya Bu ya, supaya pada saat customer atau pelanggan akan menggunakan benefit yang dikerjasamakan, artinya di sisi pelayanan nanti akan lebih mudah dan cepat dalam memberikan fasilitas yang sudah dikerjasamakan. Contohnya kemudahan yang rumah sakit berikan apabila sudah di MOU kan, mereka hanya menunjukkan kartu identitas pasien tersebut atau customer ini, sehingga nanti kita lihat di database, oh ternyata perusahaan tersebut sudah ada kerjasamanya, sehingga pasien tersebut bisa saja dengan difotokopi atau petugas akan mencatat nomor register kepesertaannya, sudah akan bisa menyatakan pasien ini diterima di rumah sakit jantung untuk mendapatkan pelayanan baik rawat jalan, medical check up maupun rawat inap. Gitu Bu Santi. Penjelasannya ini ya cukup lengkap nih mengenai perjanjian kerjasama dengan Ibu cantik kita Ibu Neti. Nah Ibu, satu lagi nih, Bu, perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, mungkin Ibu bisa menyebutkan salah satunya gitu yang sudah bekerja sama Ibu. Kalau lihat dari data ya Mbak Santi ya, kebetulan saya bawa nih semacam kepean ya, bahasa Indonesianya ya. Bocorannya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tuh ya kepeannya, contekannya ya. Jadi ada beberapa partnership yang kita sudah MOU ya, baik asuransi maupun perusahaan swasta ya.
Itu contohnya kita sudah ber-MOU dengan Edmedica ya, lalu ada Allianz ya, lalu ada CAR ya, Central Asia Insurance ya, lalu ada AXA Mandiri, ada yang lebih besar lagi adalah Mandiri InHealth ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ada Halo Dokter, ada Manulife juga ya. Itu sepertinya contekannya berlembar-lembar banyak ya, banget ya, karena saya melihat logo-logo AIA ya contohnya juga. Lalu perusahaan-perusahaan swasta juga nggak kalah Mbak Santi. Contohnya ada perusahaan Telkom ya, PLN, YKKBI ya. Jadi bukan hanya asuransi tapi yayasan kesehatan atau badan pelayanan kesehatan perusahaan baik pensiunan itu juga bekerja sama dengan kita. Di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan berbagai rumah sakit Mbak Santi. Jadi contoh rumah sakit Pondok Indah ya, rumah sakit UI ya, kita juga melakukan MOU dengan mereka. Jadi tidak terbatas dengan asuransi maupun perusahaan, tapi rumah sakit yang merujuk pasien-pasien kita pun kita lakukan kerjasama. Wow, sudah banyak nih ya. Ibu ya. Banyak sekali. Belum lagi nanti ada tambahan-tambahan yang mau bekerja sama lagi ya Ibu ya. Kami himbau sih seperti itu ya. Banyak perusahaan yang saat ini masih belum melakukan kerjasama. Sebaiknya segera mungkin untuk melakukan kerjasama supaya apabila anggotanya atau karyawannya ada sesuatu yang akan dilakukan di rumah sakit kita akan support dengan adanya kerjasama Mbak Santi. Bisa diinformasikan Bu Neti apabila perusahaan atau asuransi atau rumah sakit ya Ibu ya, jika ingin melakukan kerjasama mungkin ada bagian yang menangani. Ya, bisa disampaikan. Secara tugas dan fungsi pada saat ini program kerjasama perusahaan maupun asuransi, rumah sakit dan yayasan itu menjadi tugas dan fungsinya instalasi pemasaran dan pengembangan usaha Mbak Santi. Nah di sini kita tuh sudah pakai tim. Jadi kita hanya calling atau kita hanya email ke emailnya pemasaran, nanti teman-teman IPPU, instalasi pemasaran dan pengembangan usaha langsung menjawab, merespon dari kerjasama ini. Jadi tidak tunggu lama lagi atau tunggu berhari-hari. Mereka setelah mendapatkan email penawaran atau keinginan kerjasama langsung akan direspon oleh tim kita. Fast respon ya Ibu ya, gercep tuh ya. Gercep. Aduh ini informasinya cukup jelas, kemudian insya Allah bermanfaat ya Ibu Neti ya. Tentang informasi perjanjian kerjasama yang sudah disampaikan. Kemudian kita sudah berada pada penghujung topik. Oh gitu Mbak Santi? Nggak berasa ya? Nggak berasa ya. Jadi kurang ya Ibu ya? Kurang nih sepertinya. Tapi next time kita akan menggali lagi ya. Lanjutan dengan topik-topik yang menarik. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta narasumber kami Ibu Neti Siregar SSMPH dari instalasi pemasaran dan pengembangan usaha dan juga seluruh pendukung acara ini. Sampai berjumpa dengan topik-topik menarik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.